Jangan sampai Tuhan bilang percuma. Apa yang bisa buat sampai kita bisa berbuah? Harus diperhatikan pertumbuhan kita. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan iman. Pertumbuhan yang berkaitan dengan kesetiaan, dengan ketekunan, dengan apa? Hal-hal yang berkaitan dengan melakukan kehendak dan kemauan Tuhan Yesus Kristus. Ini butuh perjuangan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kira-kira kalau waktu yang kita pakai satu hari, kebanyakan di mana? Medsos? Di HP? Atau dengan Tuhan? Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Coba saya tanya, Ibu Dina. Waktu yang dihabiskan kira-kira kebanyakan dengan apa? Di medsos? Atau doa? Atau urus anak? Atau komunikasi dengan suami? Tergantung. Yang tahu itu Ibu Dina sendiri. Yang tahu itu seisi keluarga ini. Amin. Ada saya lihat iklan itu yang orang China punya iklan. Karena suami pagi-pagi dengan anak-anak sudah dengan HP, istri ada sementara sibuk-sibuk, dia keluar dari dapur, dia tampar suami, dia tampar anak-anak semua, lalu dia ambil HP. Coba kira-kira kalau ada begitu istri yang tampar suami pagi-pagi, kira-kira gimana? Itu masalah. Tapi bicara tentang kehendak Tuhan adalah penurutan, bukan keterpaksaan. Baca firman Allah, renungkan firman Allah bukan karena keterpaksaan, tapi karena penurutan, ketaatan, ketekunan kita. Makanya ada yang posting, selamat jumpa di Yerusalem baru. Aduh. Kadang-kadang orang bilang pikir ini ketemu dengan Tuhan gampang-gampang ya. Haleluya. Mau ketemu dengan pejabat susah tuh. Apalagi ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan iya tidak susah. Cukup datang sama Tuhan, bukan sama seperti orang Farisi yang dia bilang, aku berpuasa 1 minggu 2 kali, aku kasih persepuluhan, aku buat A, B, C, D. Tapi orang yang pemungut cukai, dia berdiri jauh-jauh, dia tidak bisa menengadah, angkat muka ke langit, dan dia memukul dirinya sambil berkata, kasihanilah aku Tuhan, orang berdosa. Kalau kita datang dengan keberdosaan kita dan kita tunduk di bawah kaki Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, Tuhan hadir untuk menolong hidup kita. Amin. Amin. Kita tidak sempurna. Yang sempurna hanya firman Tuhan. Yang menyempurnakan kita adalah firman Allah. Kapan kita disempurnakan? Ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita membangun mesbah doa pribadi kita, mesbah doa keluarga kita, masing-masing. Karena ketemu dengan Tuhan itu kan tidak gampang. Yang membuat kita jumpa dengan Tuhan adalah firman Allah yang kita lakukan. Itu yang akan membawa kita jumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada yang posting karena saudaranya sakit 25 tahun. Urus orang sakit 25 tahun, orang stroke itu susah Bapak Ibu. Orang stroke itu dong helehai banyak, ya, lalu dorang ruk-rukan. Ada yang ruk-ruk, pas meninggal dong taruh di status, selesai sudah penderitaanmu, selamat jumpa dengan Tuhan. Rukan-rukan itu bagaimana? Orang jumpa dengan Tuhan tidak mudah, tidak gampang. Ada standarnya. Standarnya tidak menyusahkan saudara dan saya. Lakukan firman Tuhan.
Amin. Mau masuk akpol harus 700-800 juta. Iya. Ada kesempatan punya banyak duit, bimbel bisa 50 juta. 4 bulan 50 juta. Persiapkan semua fisik. Dengan pengetahuan, knowledge-nya harus siap. Kalau tidak, ya tidak bisa. Tidak cukup sampai di situ, harus siap duit. Kalau tidak punya duit, jangan. Jadi saudara-saudara, dunia ini saja punya klasifikasi yang luar biasa. Persyaratannya begitu ketat, tidak semudah yang kita pikirkan. Apalagi surga. Sama dengan Mama Tenji, satu waktu dalam pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi, Mama Tenji tiap hari marah-marah, ribut terus, bangun pagi ribut terus. Akhirnya suaminya bilang sama Tuhan, Tuhan, beta susah tahan dan Tenji lagi. Setiap pagi kok marah-marah, sing ada angin, sing ada hujan, dia ribut terus. Tuhan datang ambil beta juga. Akhirnya satu saat dia punya suami meninggal dadakan, tidak sakit, meninggal. Istrinya masuk di kamar, suaminya seperti tidur, datang pegang, sudah selesai. Singkat ceritanya, ini Om Petu sudah di surga, susana. Jadi hari-hari dia senang, sukacita di surga. Satu waktu dia sementara ada di tamannya Tuhan, malaikat datang sama dia. Om Petu saya tahu kalau Mama Tenji mau datang. Om Petu dia balisa di tamannya Tuhan. Ini hanya ilustrasi. Om Petu balisa terbaik. Lalu malaikat dia rasa pingin tahu, malaikat datang sama Om Petu, kenapa kok saya lihat mundar mandir, jalan kok murah itu nggak tenang, kenapa Om Petu? Aduh, saya lagi pikir ini, istri saya itu kan ribut tiap hari, makanya saya minta Tuhan untuk ambil saya supaya saya ada di sini, supaya saya tenang. Sejak malaikat bilang bahwa istri saya akan datang di sini, saya tidak tenang karena saya pasti pikir kalau istri saya Tenji ada di tamannya Tuhan, pasti tamannya Tuhan ribut juga. Karena istri saya sudah terbiasa ribut. Nah, saudara-saudara, kita semua punya kesempatan untuk berubah. Perhatikan pertumbuhan iman kita. Seperti apa? Kalau pertumbuhan iman kita baik, pasti pohon kehidupan kita adalah pohon yang baik. Amin. Amin. Lalu pohon kehidupan yang diperhatikan adalah pertumbuhan, bukan hanya sampai sebatas pertumbuhan. Tetapi pohon itu dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah jika dia tetap melekat pada apa? Pada pokok daripada pohon itu. Saudara dan saya tidak mungkin menghasilkan buah tanpa melekat kepada Yesus Kristus. Amin. Ini yang harus kita pikirkan, kita renungkan baik-baik. Jangan sampai pemilik kebun bilang sama pengelolanya, kalau dia tidak berbuat tebang saja. Masih pengelola punya hati baik toh? Dia bilang, Tuhan, sabar Tuhan, berikan kesempatan, saya mengelolanya. Nanti kalau tahun depan tidak berbuah, kita tebang, kita habisin. Setiap pohon yang tidak berbuah pasti akan ditebang. Di mana hasil akhirnya dari pohon yang tidak berbuah? Dikumpulkan dan dibakar. Ini bicara tentang kehidupan yang kekal dan penghukuman yang kekal. Kita lihat dunia ini semakin sukar sulit.
hal yang dipakai setan hari-hari ini adalah hoax. Permusuhan dapat terjadi kalau hoax. Negara bisa hancur karena hoax. Bayangkan, kita bersyukur karena presiden kita memperhatikan satu periode pertama, memperhatikan dengan baik. Hoax di Indonesia begitu merajalela. Dipakai oleh siapa? Nah, ini orang-orang radikal ini. Buat hoax, menuding, memfitnah pemerintah dengan segala keadaan yang ada. Dan pada akhirnya kita bersyukur pemerintah tegas. Dan hari ini, kalau semuanya menjadi baik, karena ada ketegasan. Ketegasan itu baik untuk kebaikan seseorang. Untuk keadaan yang lebih baik, harus ada ketegasan. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada sesuatu yang baik terjadi. Amin. Jadi kalau mau diberkati, mari kita pakai kesempatan ini. Bagaimana kita punya kehidupan ini bisa berbuah. Hidup yang berbuah. Perhatikan pertumbuhan. Pertumbuhan ini iman kita, ketekunan kita, kesetiaan kita, kepercayaan kita. Bagaimana kita mengkonsumsi firman Allah setiap waktu, setiap saat. Konsumsi firman Allah, bacaan firman Allah itu untuk menyuburkan iman dan percaya kita. Amin. Ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, kira-kira saya sakit ini iblis kah yang bikin kah? Kita bilang, oh, penyakit ini sama seperti Tuhan Yesus bilang tuh. Penyakitmu ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik? Harus jadi pohon yang baik dulu. Amin. Kita bersyukur karena kita masih diberikan Tuhan kesempatan sampai hari ini. Proses yang berkaitan dengan kesulitan dunia ini sedang dibawa Tuhan untuk masuk pada masa sukar, dan puncaknya akan muncul yang namanya pemerintahan antikristus. Sampai hari ini belum terjadi karena ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Orang kudus, orang yang hidup menurut firman Allah, orang yang mengasihi Tuhan masih menahan kekuatan ini. Kalau orang yang mengasihi Tuhan sudah diangkat, makanya akan terjadi pengangkatan gereja Tuhan. Rapture-nya itu. Kalau itu sampai sudah terjadi, berarti Antikris akan mengumumkan kepada dunia tentang jati dirinya. Dia akan menguasai keadaan ekonomi satu sistem negara. Tidak ada lagi negara ABCD. Satu sistem ekonomi. Ya. Satu sistem pemerintahan, satu sistem yang ditegakkan oleh mereka. Tapi gereja Tuhan sudah diangkat oleh Tuhan. Makanya kita sedang berjuang. Ada yang datang sama saya, Pak Pendeta, kita mau berdoa supaya kita yang terlalu umur panjang lagi. Kenapa? Kita takut antikris Bapak ya. Ya Bapak capek-capek kita mati jual. Ini sampai saat ini atau belum mati, masih menderita, masih sakit. Kita bilang harus cabut itu kata-kata. Soal hidup dan mati itu urusan Tuhan. Tapi kata-kata kita kadang-kadang dia menjadi penjara bagi diri kita sendiri. Hari-hari mengeluh, Tuhan paling setengah mati ini hidup ya setengah mati. Coba kalau kita bisa bersyukur. Amin. Bisa sih? Bisa tidak? Ya Pak Pendeta, kalau beta PNS kita bisa bersyukur karena ya sih nggak apa-apa lah. Tetapi kerja setiap bulan, nanti beta sudah ada gaji masuk di rekening. Karena kalau beta ini orang ojek, tani, kita punya pekerjaan buruh kasar, bagaimana Pak Pendeta mau mengucap syukur? Hari-hari banting tulang yang dibanting, bagaimana Pak Pendeta? Nah kita harus bersyukur karena hidup ini hanya anugerah Bapak Ibu.
Jadi kalau hari ini kita ada, itu karena kemurahan Tuhan. Biar dua hal sederhana ini, perhatikan pertumbuhan iman kita, kesetiaan, ketekunan, ya semua akan bisa terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Orang yang hidup benar di mata Tuhan, pertama dia hidup benar. Pohon yang baik tentang hidup benar. Kalau kita punya pohon yang baik, hidup kita benar. Kalau itu bisa terjadi, maka kita akan dihindarkan Tuhan dari segala rentetan malapetaka yang akan terjadi pada orang fasik. Amin. Rancangan tentang malapetaka ini bukan untuk orang benar, untuk orang fasik. Bisa juga untuk orang yang Pentakosta, karismatik, orang yang tidak hidup menurut firman Allah. Pasti kena. Makanya ada orang bilang begini, Bapak kenapa dia rajin di gereja, dia mau masuk ibadah, dia buru-buru mau masuk ibadah, tapi kenapa dia mati dengan pesawat? Ya itu urusan Tuhan. Tapi urusan kita sebagai manusia harus kita perhatikan apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita tabur. Kalau kita tabur yang benar, pasti kita tuai yang baik. Amin. Ini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar kita taat dan bisa menjadi kesaksian dan berkat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan ada dalam doa. Nanti doa akan dibawakan oleh Nona Tina Birahi. Kita akan lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Saya serahkan kepada worship leader dan kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir melawat setiap hidup kita. Tuhan menolong kita dalam segala perkara lewat kebenaran firman Tuhan. Kita patut bersyukur kalau kita bisa dengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman itu tidak pergi dengan percuma. Hamba Tuhan sudah selesai berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus mengartikan semua itu di dalam setiap hidup kita. Roh Kudus memampukan kita menjalani hari-hari hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Sekali lagi kita lakukan pujian yang berkata seperti rusa yang haus. Mari kita rasakan hadirat Tuhan menjamah setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman. Tolong kami di hari-hari yang ada ini. Jadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal pribadi-Mu. Jadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Firman yang hidup, firman yang menolong setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Lakukan pujian ini dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.